Song Yuan. Ke. Bahkan ujian saja berani terlambat, habis kelas datang ke kantorku untuk dihukum. Oke, kakak kelas. Ini hukumannya. Kau memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam. Kalau bukan karena kau tadi malam menarikku ke kamarmu, aku tidak akan terlambat. Pindah dan tinggal bersamaku. Nanti setelah aku selesai ujian masuk pasca sarjana. Aku akan membimbingmu. Tidak bisa, kau sebentar lagi ujian doktor, kalau kita tinggal bersama. Siapa yang masih bisa konsentrasi belajar? Kalau begitu setelah kau lulus ujian pasca sarjana, aku akan mengambil sedikit bunga. Bunga apa? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi ibumu memburuk, harus segera dioperasi. Cepat bayar biayanya. Berapa? 500.000. Ini banyak sekali. Uang ini cukup untuk biaya operasi ibumu. Untuk biaya pengobatan selanjutnya, aku juga yang akan menanggungnya. Siapa kau? Kenapa membantu aku? Membantu? Jangan salah paham. Ini hanya sebuah transaksi. Transaksi? Aku menyelamatkan ibumu, kau tinggalkan Lu Huaichen. Kau siapa sebenarnya? Putri dari grup Kiao. Tunenggang Lu Huaichen. Bagaimana? Tidak percaya? Antara menyelamatkan ibumu atau menjadi selingkuhan tunanganku. Pilih sendiri. Tidak, kecuali Huaichen yang bilang langsung padaku. Kalau tidak, aku tidak percaya perkataan siapapun. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Lu Huaichen sedang menghadiri konferensi medis canggih, meskipun teleponmu sampai kehabisan baterai. Dia tidak akan melihatnya. Nona Song, cepat buat keputusan, ibumu kritis. Rumah sakit ini milik grup Kiao, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh melakukan operasi. Ya. Nona Kiao, kumohon, tolong selamatkan ibuku, kumohon. Sekarang sudah tahu harus bagaimana kan? Aku akan meninggalkan Lu Huaichen. Selamanya tidak akan menemuinya. Kau kakap tahu diri. Lu Huaichen, kita punya anak. Tapi kau tak akan pernah tahu. Jangan gugup, yang akan mengoperasimu adalah Profesor Lu yang baru pulang dari studi lanjut. Song Yuan, pengangkatan fibroadenoma payudara kiri. Ya. Aku tidak mau dioperasi. Song Yuan, lama tak jumpa.
Kau tidak bisa kabur lagi. Nanti dokter akan memeriksa lukamu kalau tidak ada masalah. Setelah infus selesai, kau bisa pulang. Pasti halusinasi setelah diberi bius. Xiao Song, Sixi merindukanmu, tadi terus memanggil Mama Song. Aku kirim video untukmu lihat ya. Sayang, Mama juga merindukanmu. Tunggu Mama keluar dari rumah sakit. Mama akan datang menemuimu. Beberapa tahun tidak bertemu, jadi cengeng, sudah bisa menangis. Lu Huaichen, ternyata benar-benar dia. Benar-benar dia yang mengoperasiku. Anak siapa? Bukan urusanmu. Song Yuan. Utang 6 tahun yang lalu, sekarang sudah lunas, kan? Lu Huaichen, kita putus. Suamimu yang kaya itu mana? Kau dioperasi. Dia tidak datang menemanimu? Suamiku sibuk sekali, tentu aku tidak tega. Membuang waktunya untuk menemaniku. Dia pikir aku tidak tahu dia belum menikah. Tapi Profesor Lu, dari Haicheng mengejar ke Jiangcheng. Mengoperasi-operasi kecil seperti ini, apakah masih ada perasaan padaku? Aku ingin melihat hatimu. Benarkah berwarna hitam? Mengecewakanmu. Aku tidak punya hati. Profesor Lu sangat perhatian padaku. Sepertinya benar-benar belum bisa melupakan mantannya, tapi sayang. Nona ini tidak tertarik sama sekali dengan rumput yang sudah dilewati. Song Yuan. Kau berani sekali. Pasang lagi infus untuk Song Yuan. Cari dokter lain untuk menangani lukanya. Ya, Cari dokter wanita. ya. 2 tahun setelah putus, data kosong. Tidak lanjut studi juga tidak pernah bekerja. 2 tahun kemudian bergabung dengan grup Huo. Kamu menghilang selama 2 tahun ini. Pergi kemana? Profesor Lu, pasien bernama Song Yuan itu tidak pernah datang untuk ganti obat, sudah 3 hari. Tidak usah peduli. Mati saja pantas. Ya, Hei, segera cari tahu untukku. Song Yuan sekarang di mana? Dekan Kian, aku benar-benar tidak bisa mengadopsi Sixi ya. Xiao Song, sudah berapa kali aku bilang? Kamu masih lajang. Dekan, kalau aku bilang, aku adalah ibu kandung Sixi. Sixi ditinggalkan di depan panti asuhan. Kalau kamu benar ibunya, harus lebih ketat pemeriksaannya. Salah-salah, bisa kena tuduhan meninggalkan anak. Nenek, Sebelum pergi, nenek mau jujur satu hal. Anak itu sebenarnya tidak mati. nenek, maksudmu anak yang aku lahirkan itu. Dulu kamu pendarahan hebat setelah melahirkan, terus koma. Anaknya ketahuan ada masalah pendengaran, kamu baru 20 tahun.
sudah tidak punya ibu. Nenek, aku tidak mau punya anak cacat, memberatkanmu. Nenek, anakku sekarang di mana? Dia. Nenek. Sayang, Mama cari 2 tahun baru ketemu kamu. Lu Huaichen, kenapa dia di sini? Dia lihat Sixi ya? Pilih teriak minta tolong. Atau naik mobil. Jangan-jangan ribut sampai anak-anak panti asuhan datang. Hati-hati, repot nanti. Lepas. Lu Huaichen, kamu mau apa? Dia. Dia mau kasih aku obat. 3 hari tidak ganti obat di rumah sakit, mau operasi lagi ya? Aku bisa ganti obat sendiri di rumah sakit. Rumah sakit itu bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Selalu ada yang melayani. Aku tahu, kamu sengaja mau biarkan luka infeksi. Lalu mau laporkan dokter yang menanganimu ya? Ternyata dia takut aku membuat masalah untuknya. Bodoh, tidak tahu diri punya bekas luka mudah parut. Berani beberapa hari tidak ganti obat. Kamu dan anak tadi, apa hubungannya? Tidak ada hubungan. Aku jadi relawan di panti asuhan. Sudah bertahun-tahun, tidak untuk suamimu yang kaya itu. Punya anak. Sudah punya, lengkap anak laki-laki dan perempuan. Nona, kondisi fisikmu lemah. Jika menggigurkan anak ini, mungkin sulit hamil lagi di masa depan. Lagi pula aku tidak berencana pacaran atau menikah nanti. Anak ini biarkan saja tetap ada. Bawa pulang. Cuci luka 3 kali sehari sampai lukanya sembuh total. Mengerti. Bisa pergi sekarang. Lu Huaichen bisa menemukan tempat ini. Bagaimana jika dia menyelidiki latar belakang Sixi? Aku harus cepat mengundurkan diri dan bawa Sixi pergi dari sini. Sixi adalah segalanya bagiku. Tidak boleh biarkan Lu Huaichen merebutnya. Halo. Segera selidiki hubungan Song Yuan dengan Panti Asuhan Shanghai. Sudah diputuskan, setelah mengundurkan diri, menikahlah denganku jadi ibu rumah tangga. Jangan bercanda, aku hanya ingin pindah tempat tinggal. Song Yuan, kau sudah jadi sekretariku selama 3 tahun. Apakah aku bercanda? Kau tidak tahu? Bos Huo, aku penganut anti pernikahan. Apakah karena aku sering mengungkapkan perasaan, memberimu tekanan? Bukan masalahmu. Aku hanya tidak ingin lagi jadi budak kerja. Ingin pulang kampung dan hidup santai. Baiklah, tapi yang terakhir, temani aku ke sebuah pesta. Kali ini bayarannya 3 kali lipat. Tidak masalah.
pesta ulang tahun ibumu. Bos Huo, kau menjebakku. Percayalah pada aktingmu, kau sudah jadi pacarku selama 2 tahun. Siapa yang pernah meragukan? Dulu hanya membantumu menghadapi bunga-bunga itu. Sekarang, tidak bisa. Tambahkan lagi 200.000 untuk pesangon. Pengobatan telinga Siksi butuh banyak uang, lagi pula mau pergi. Berpura-puralah dengan muka tebal. Selamat ya. Kamu dan Nona Song sangat cocok. Boss Huadian Nona Song, benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Wajah sudah kaku tersenyum, untung tidak banyak ditanya. Nona Song seleranya memang tidak kecil. Pantasan di data riwayat asmaranya bersih. Ini persiapan untuk jadi nyonya muda Huo. Dia benar-benar menyelidikiku, untung dulu melahirkan di desa. Tidak ada catatan rumah sakit. Sepertinya Tuan Muda Huo belum tahu kita pernah punya hubungan. Kalau tidak, aku akan beritahu dia semua detail yang kau suka. Lu Huaichen, kamu tidak tahu malu. Kita harus segera membawa Siksi pergi dari sini. Jauhi Lu Huaichen, orang gila itu. Ada yang jatuh ke air. Wanita bodoh, tidak bisa berenang tapi berdiri dekat kolam. Urusanmu apa? Cepat bangun. Bos Lu, kenapa kamu juga jatuh? Aku tidak sengaja terpeleset. Bos Lu menyelamatkanku dengan berani. Terima kasih Bos Lu, aku akan bawa yuan-yuan kami. Untuk ganti baju. Bawakan juga baju untuk Bos Lu. Song Yuan, urusan kita belum selesai. Xiao Song, cepat masuk, kebetulan aku punya kabar baik untukmu. Kepala panti, apakah ada perubahan kebijakan adopsi Siksi? Benar, panti kita punya pemilik baru. Asal dia setuju, kamu bisa bawa Siksi untuk hidup di luar. Bolehkah aku bawa Siksi meninggalkan Jiangcheng? Tidak boleh. Sebelum adopsi resmi, kalian harus kembali melapor. Kepala panti, sebenarnya aku ibu kandung Siksi. Xiao Song, kamu ngomong apa? Aku punya tes DNA. Bos Lu. Asisten Lee, selamat datang. Xiao Song. Ini pemilik baru panti. Penerus grup farmasi Lu, Bos Lu kecil. Kepala panti, ini Nona Song yang ingin mengadopsi anak. Benar? Xiao Song, asal Bos Lu tanda tangan. Kamu bisa bawa Siksi pergi. Nyonya Huo ingin mengadopsi anak, apakah kamu tidak bisa punya anak? Atau Bos Huo yang tidak bisa? Lu Huaichen, di Haicheng ada banyak. Panti yang tidak kamu urus, kenapa harus beli yang ini di Jiangcheng? Aku punya banyak waktu dan uang. Tidak suka? Ternyata kalian berdua kenal. Cepat duduk. Kamu tidak ingin mengadopsi Siksi lagi?
Bos Lu. Aku tidak bisa punya anak, jadi ingin mengadopsi. Tolong berbaik hati. Banyak anak di panti, kenapa harus pilih? Anak dengan gangguan pendengaran? Jangan-jangan anak haram itu adalah anak harammu dengan Huoki? Alatmu untuk masuk keluarga Huo? Kamu boleh meremehkanku, tapi jangan menghina anakku. Tebakanku benar. Segera kirim orang untuk melakukan tes DNA antara Song Yuan dan anak itu. Xiao Song, tadi kamu bilang punya hasil tes DNA, kan? Anakmu berusia 5 tahun 3 bulan. Apakah ini anakku? Ku beritahu, anakku dan kamu sama sekali tidak ada hubungan. Song Yuan, kamu menghindari kontak mata, kamu berbohong. Segera lakukan tes DNA untuk anak ini. Baik, Lakukan tes dengan saya. baik. Mohon bantuan dekan untuk menemani saya menemui anak itu. Jangan. Bos Lu, meskipun kamu menginginkan Yuan-Yuan dari keluarga kami, jangan jadikan aku sebagai bahan permainan. Bagaimana masa depan anakku nanti? Anakmu? Benar, anakku dengan Yuan-Yuan. Yuan-Yuan, maafkan aku selama ini. Membuatmu dan anak menderita. Tenang, orang tuaku. Sudah setuju kita menikah. Aku datang untuk menjemputmu dan anak pulang. Benarkah? Aku bisa menikahimu? Tentu benar. Kedepannya, aku tak akan biarkan kalian menderita lagi. 6 tahun lalu, dia di Haicheng, kamu di Jiangcheng. Kalian bahkan tidak saling mengenal. Bagaimana bisa punya anak? Ini namanya jodoh dipertemukan. Aku sedang dinas di Haicheng. Langsung jatuh cinta pada Yuan-Yuan, semalam penuh gairah. Tidak mungkin. Katakan, kamu tidak sebodoh itu. Benar. Aku tidak sebodoh itu. Karena kita seperti sudah lama saling menunggu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengar baik-baik, Bos Lu, jangan halangi kebersamaan keluarga kami. Kamu pikir dengan omongan kosong bisa membawa Siksi dari panti asuhan? Kecuali ada bukti nyata. Bukti apa yang Bos Lu inginkan? Hasil tes DNA. Lu wajib berlatar belakang penelitian. Sangat teliti dan detail. Jangan-jangan benar-benar akan melakukan tes DNA? Kenapa? Tidak punya? Jika tidak, perusahaan farmasi Lu bisa menyediakan tes secara gratis. Aku tidak butuh uangmu, hanya saja. Tidak perlu. Aku datang untuk menjemput istri dan anakku, tes DNA tentu ada. Kalau Bos Lu tidak percaya, bisa cek sendiri. Song Yuan, lihat mataku dan katakan padaku. Kamu tidak mengkhianatiku. Profesor Lu, 6 tahun lalu sudah kuberitahu. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Sekarang kamu masih mau mempermalukan diri sendiri. Bos Huo, ternyata meminta lembaga membuat hasil tes palsu yang mirip asli. Bos Lu, tes DNA ini asli. Kita tidak punya alasan untuk tidak membiarkan mereka membawa anak. Lalu bagaimana? Ini panti asuhanku, aku bisa berbuat semaumu.
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengambil bunga. Nanti setelah kamu lulus ujian, aku akan mengambil sedikit bunga. Bunga apa? Kamu mau mengambil bunga apa? Bos Lu, siapa di dunia medis Hai Cheng yang tidak tahu? Keluarga Lu sudah punya perjodohan dengan keluarga Kiao. Diam. Aku sedang bicara dengannya. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Profesor Lu, aku adalah ibu kandung anak ini. Kamu tidak bisa menghentikanku membawa anakku sendiri. Kamu tidak takut privasimu terbongkar? Tidak takut dituntut belakangan? Kuberikan tuduhan meninggalkan anak. Tidak takut, demi anakku sendiri, berapapun tuduhanmu. Aku rela. Hanya untuk Huoki. Hanya untuk menikah masuk keluarga Huo. Ya. Hanya untuk menyatukan keluarga kami. Baik, sangat baik. Jangan menyesal. Siksi, kenapa kamu datang? Ayah, Anak baik. Kepala Kian, bisakah kami membawa Siksi sekarang? Tanda tangan di sini, hari ini. Anda bisa bawa Siksi pulang dulu. Tapi harus menunggu semua prosedur selesai. Siksi baru bisa resmi menjadi putri kalian. Besok periksa telinga Siksi. Bos Huo, terima kasih banyak. Lu Huaichen adalah ayah kandung Siksi, kan? Kamu sudah menebaknya. Benar-benar mengira aku menyukaimu hanya karena ketampananmu. Kamu bekerja dengan hati-hati selama menjadi sekretariku. Tidak pernah melakukan kesalahan. Jika tidak, ada apa dengan Lu Huaichen? Kamu tidak mungkin terjatuh ke air bersamanya hari itu. Juga, kamu bisa membawa hasil tes DNA palsu dalam waktu singkat. Pasti sudah menebak hubunganku dengannya. Sekarang reaksimu cepat. Lembaga tes DNA yang kamu gunakan adalah milik Huo. Kamu tidak tahu. Saat itu aku hanya ingin segera memastikan hubunganku dengan Siksi. Bagaimanapun juga, Bos Huo. Hari ini benar-benar terima kasih. Jangan begitu, sudah kubilang aku menyukaimu, jangan terlalu resmi. Bagaimana aku bisa memaksamu secara moral? Bos Huo, Anda bercanda lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian, jika kamu benar-benar tidak ingin Lu Huaichen tahu. Siksi adalah anaknya. Aku akan menikahimu, membantumu menyingkirkannya. Tidak perlu, Bos Huo. Anda sudah banyak membantuku, sekarang aku hanya ingin membawa Siksi pergi. Hidup di tempat yang tidak ada yang mengenalku. Kamu benar-benar berpikir bisa menghindari Lu Huaichen. Dia sudah datang mencarimu. Aku bisa menghindarinya selama 6 tahun pertama. Bisa menghindarinya 6 tahun kedua, ketiga. Selama Siksi bersamaku, aku tidak takut apapun. Kamu membantuku menolak pelamun selama 3 tahun. Kali ini, nikahi aku. Aku akan membantumu menghadapi Lu Huaichen. Pelamun besar ini, Song Yuan, saling menguntungkan. Kerja sama yang menyenangkan. Bos Huo, Anda benar-benar baik. Tapi, aku tidak ingin untuk seorang pria meninggalkan prinsipku. Jangan buru-buru menjawab, pulanglah dan pikirkan baik-baik. Song Yuan, aku serius. Semuanya palsu, kan? Dulu, ada yang memaksamu meninggalkanku. Lu Huaichen, berapa banyak kamu minum? Jawab aku, apakah itu Huoki? Dia memperkosamu, kamu merasa tidak bisa menghadapiku. Merasa tidak punya muka, jadi kamu meninggalkanku. Pasti begitu. Sekarang akan kubunuh bajingan itu. Lu Huaichen, kamu gila apa? Jika aku gila, itu karena kau yang membuatku gila. Profesor Lu,
Bos Huo adalah ayah anakku. Kita sudah putus lama, lupakan saja. Song Yuan, atas dasar apa? Atas dasar apa bilang suka padamu, yang menghilang juga kamu? Kamu tahu nggak, dulu aku mencari kamu berapa lama? Mencari aku untuk melihat kamu menikah dengan orang lain? Profesor Lu. Aku sudah punya tempatku sendiri. Kamu juga punya tunanganmu sendiri. Kamu punya hak apa untuk mengatur aku? Ya, aku nggak punya hak, jadi tolong biarkan aku pergi. Song Yuan, apa kamu pernah mencintaiku? Nggak. Kali ini aku anggap kamu mabuk, kalau ada lagi next time. Jangan salahkan aku nggak kasih muka buat Profesor Lu ini. Sayang, maaf ya, Mama akan berusaha sekuat tenaga untuk mengganti kasih sayang Papa sekaligus untukmu. Dengar baik-baik ya sayang, kamu di sini sama tante perawat. Main Rubik tunggu Mama ya, Mama bayar dulu. Sebentar lagi balik. Mama tenang, Siksi nggak lari-lari. Kalau begitu, maaf merepotkan. Oak, Siapapun kamu, tega banget sama anak kecil. Pantas typical. kayaknya kalian nggak mau hidup tenang. Lihat baik-baik. Aku ini istri wakil direktur. Bos Lu, kayaknya dia beneran. Istrinya wakil direktur Sang. Sayang akhirnya kamu datang. Ini dia yang nggak tahu diri. Nakalin anak kita, mukulin aku juga. Maaf ya, anakku nggak tahu aturan. Dokter, anakku mana? Profesor Lu bawa anaknya, di kantornya. Profesor Lu. Lu Weichen, apa dia tahu sesuatu? Sini, Om pasangin ya. Boleh? Gimana? Sekarang dengar jelas? Bisa, makasih Om ganteng. Tadi kenapa kamu sendirian di sana? Mama Bear, suruh tangga di sana. Kok anak ini mirip banget sama Song Yuan? Gila benar. Anak secantik ini kok bisa mirip si bajingan itu? Pemberitahuan darurat, konsultasi multitrauma. Semua departemen berharap segera ke IGD, ruang resusitasi untuk konsultasi. Kamu di sini yang manis ya? Om mau nolong orang dulu, oke? Semangat Om ganteng. Pintar. Mama, kata Mama aku bisa ketemu Om ganteng lagi nggak? Apakah 11-11 sangat ingin bertemu dengannya lagi? Paman tampan itu orang baik saat dia memelukku. Rasanya seperti punya ayah. Apakah ini yang disebut ikatan darah? Song Yuan. Begitu kembali ke negeri, Huai Chen langsung buru-buru ke Jiangchen. Ternyata karena kamu, orang ini. Kamu ingkar janji, berani-beraninya memukulku. Yang ingkar janji itu kamu, dulu ibuku. Operasinya sangat sukses. Kenapa tiba-tiba meninggal? Apa yang kamu lakukan? Aku bukan dokter, mana aku tahu. Semoga bukan kamu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu sekarang. Segera bawa pria bermarga Lu itu pergi dariku. Pergi dari Jiangchen, pergi ke luar negeri, lebih baik jangan kembali selamanya. Huai Chen. Dia adalah ayah 11-11, tapi juga karena dulu bersamanya, aku kehilangan ibuku. Apa yang kamu katakan tadi adalah aku? Song Yuan, apa yang kamu sembunyikan? Huai Chen, kakiku terkilir, sakit sekali. Anak di kantorku kemana? Sudah dijemput ibunya. Anak apa itu Huai Chen? Apa kamu ingin punya anak? Kalau begitu kita segera menikah ya, punya anak. Pergi. Apakah di hatimu masih memikirkan Song Yuan? Perempuan jalang itu sudah lama tidak mencintaimu. Diam.
Kenapa kamu kenal Song Yuan? Huai Chen, aku ini kan peduli padamu. Aku kan tunanganmu. Siapa yang setuju cari siapa? Jangan ganggu aku. Huai Chen, apakah hanya jika Song Yuan mati? Kamu baru mau melihatku? Pemeriksaan praoperasi 11-11 semua baik. Operasi dijadwalkan sore. Terima kasih. Dokumen adopsi sudah dilengkapi, diserahkan ke panti asuhan, sebentar lagi. Kita bisa berkumpul sebagai keluarga. Ini bercanda atau benar-benar nyata? Ibu, kenapa kamu datang? Kalau tidak datang, muka keluarga Huo hampir habis dipermalukanmu. Di luar sedang ramai kamu tidak bisa punya anak, baru mengadopsi. Nyonya Song, kamu beritahu aku, apakah anak itu Hasoma dengan Eci? Ibu, anak itu benar-benar hasilku dengan Yuan-Yuan. Cucu perempuan gemukmu. Sekretaris Song, 3 tahun ini kamu membantu Aki menyelesaikan. Banyak perempuan di luar. Aku selalu tahu, kamu orang yang pintar. Nyonya, aku tidak berani menyembunyikan apapun darimu. Aku dan putriku sama sekali tidak ada hubungan dengan Bos Huo. Tidak ada hubungan apapun. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Apakah Aki bisa punya anak atau tidak? Atau punya anak di luar, semuanya terlalu berdampak buruk bagi perusahaan. Aku harap kamu bisa menjelaskan hal ini dengan sukarela. Bu, Siksi adalah anakku, aku ayahnya. Aku tidak peduli warna topi apa yang kamu suka pakai. Tapi merugikan perusahaan tidak boleh. Bu, aku mencintai Yuan-Yuan. Aku rela. Bos Huo, kamu sudah banyak membantuku. Aku akan segera menangani hal ini. Aki, tenanglah. Demi seorang wanita yang tidak kamu cintai. Apakah kamu rela meninggalkan perusahaan? Xiao Song, ada orang yang ingin membawa Siksi. Cepat kemari. Nona Kiao, hasil tes DNA menunjukkan. Bos Lu memang ayah kandung anak itu. Direktur Qian, aku sekarang akan membawa anak ini. Nona Kiao, ini tidak sesuai aturan. Seluruh panti asuhan ini adalah milik tunanganku. Kamu bicara aturan denganku? Maaf, aturan ini ditetapkan oleh Bos Lu. Semua anak harus mendapat tanda tangan persetujuannya sebelum bisa diadopsi dan meninggalkan panti asuhan. Pakai Huai Chen untuk menekanku? Aku beritahu kamu, hari ini aku ingin lihat siapa yang berani mengelanjutku. Huai Chen tidak tahu gadis kecil ini adalah putrinya. Sepertinya Song Yuan belum membiarkan mereka berhubungan sebagai ayah dan anak. Dia melakukan semua ini untukmu. Huai Chen. Waktu itu di rumah sakit, aku melihatmu mencarinya kemana-mana. Kupikir kamu sangat menyukainya. Aku bersusah payah sampai menemukannya di sini, ingin membawanya pulang untuk memberimu kejutan. Sudah. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Panggil satpam, usir dia. Baik. Huai Chen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Huai Chen. Kamu masih berani muncul? Aku bunuh kamu. Kamu gila lagi? Kamu tidak tahu malu. Berani beraninya melahirkan anak dayam-dayam, anak Huai Chen. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia memang tidak ingin Huai Chen tahu tentang anak ini. Lu Huai Chen. Kamu bisa menyembunyikannya sebentar, tapi tidak selamanya. Aku tinggal telepon, Huai Chen akan tahu segalanya. Kalau begitu teleponlah. Lu Huai Chen. Tidak tahu Siksi adalah anaknya saja sudah sangat menyukainya. Kalau tahu, menurutmu, kamu masih bisa menang darinya? Atau kamu ingin masuk keluarga Lu dengan mengandalkan anak? Selama ini, Nona Kiao juga belum masuk keluarga Lu. Aku belum masuk keluarga Lu karena Huai Chen belum puas bermain. Song Yuan, aku berbeda denganmu. Kamu ingin cinta murni,
Aku dan keluarga Lu adalah pernikahan bisnis. Aku tidak peduli seberapa liar Huai Chen bermain di luar. Bahkan, aku bisa bantu mengasuh anak haramnya. Kehidupan pribadi kalian yang kotor tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak izinkan kamu menghina anakku dengan sindiran. Aku tidak tertarik pada pria brengsek. 6 tahun lalu kamu ajukan transaksi. Kali ini giliranku. Mau bertransaksi denganku? Berikan aku 10 juta, aku dan anakku akan hilang selamanya. 10 juta? Kenapa tidak merampok saja? Kalau bisa minta, kenapa merampok? Kamu juga lihat betapa Lu Huaichen menyukai anakku. Jika dia tahu 11-11 adalah anaknya. Menurutmu, berapa harta yang bisa kami dapatkan? Tak ada yang berani mengancamku seperti ini. Kamu belum bertemu aku. Baik, aku setuju. Tapi, kamu harus bersumpah dengan anakmu, pergi sekarang juga. Kamu pikir aku masih seperti 6 tahun lalu? Jika kamu tidak setuju, aku akan beritahu. Keluarga Lu Huaichen sekarang. Baik, aku transfer. Tenang, setelah operasi anakku selesai, kami akan pergi. Yaoan, permainan kita baru saja dimulai. Jangan sampai aku temukan kematian ibuku terkait denganmu. Balon apa yang kamu mau? Raja Kara. Bukankah anak perempuan suka putri salju? Paman adalah Raja Kera. Saat aku butuh bantuan, selalu muncul dengan awan pelangi. Pintar sekali. Halo, balon Raja Kera, aku mau semuanya. Kamu mungkin akan menjadi ayah yang baik. Tapi kita tak mungkin bersama, 11-11 hanya milikku. Ayo pergi. Maksudmu, bos Lu belum tahu. 11-11 adalah anak yang ingin kamu adopsi? Ya, Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu kepala, kami pulang. nanti aku jelaskan. Tolong jangan bicara dulu. Ibu kepala. Seru tidak? Setiap hari bersama Paman Lu sangat menyenangkan. Kepala Kian, aku ingin melihat. Pengajuan adopsi Song Suyan. Data pasangan itu. Song Swayan. Ada apa? Tidak boleh? Bukan, pasangan yang ingin mengadopsi itu syaratnya belum memadai. Panti sedang mempertimbangkan. Proses adopsi Suyan harus saya tinjau dan tanda tangani sendiri. Jika tidak ada calon orang tua angkat yang memenuhi syarat, aku akan membawanya kembali ke keluarga Lu. Paman Lu, apakah keluargamu banyak? Banyak. Di rumah paman ada banyak orang yang bisa menemanimu bermain. Kamu mau pergi ke sana? Aku suka Paman. Di rumah Paman banyak orang, tidak seperti Mama. Mama hanya punya aku. Aku ingin menemani Mama. Paman berjanji, asalkan mamamu memenuhi syarat. Akan kuizinkan dia membawamu pergi. Setuju? Paman pergi dulu. Jadi, ayah kandung 11-11 adalah bos Lu. Tolong jangan bocorkan rahasia ini. Ini sebagai ayah kandung anak, dia berhak tahu. Keberadaan anaknya, apalagi. Bos Lu sangat menyayangi 11-11. Kepala Panti, masalah ini bukan bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat saja. Kamu sangat menyayangi 11-11 tapi membiarkannya tinggal di panti asuhan selama bertahun-tahun. Pasti ada kesulitan yang sesungguhnya. Untuk sementara aku tidak akan memberikan data adopsimu kepada bos Lu. Tapi, bos Lu sangat pintar,
tidak bisa ditahan lama-lama. Tenang Kepala Panti, aku akan segera membawa 11-11 pergi. Profesor Lu, anak kecil yang Anda selamatkan kemarin datang hari ini untuk operasi pemulihan pendengaran. Ruang operasi nomor berapa? 1. Baik. Sepertinya Profesor Lu sangat menyukai anak kecil itu ya. Memangnya kenapa aku ikut campur? Dan menurutku, anak itu mirip sekali dengan Profesor Lu. Mirip? Pantasan sejak pertama lihat langsung suka. Tenang saja, aku sudah menyiapkan untuk 11-11. Rumah sakit dan tim terbaik, 11-11 pasti akan baik-baik saja. Bos Huo, terima kasih. Asal kamu tidak menyalahkanku. Bos Huo, kamu sudah banyak membantuku. Setelah operasi 11-11 selesai, aku akan klarifikasi secara terbuka. 11-11 tidak ada hubungannya denganmu. Kalian kenapa ada di sini? Dia tidak dengarkan? Putri kami sedang dioperasi di dalam, sebagai orang tua. Bukankah seharusnya kami di sini? Jadi aku tidak salah lihat, mereka memang ibu dan anak. Kamu bilang Song Sui-an dari panti asuhan. Adalah putrimu. Kamu kenal? Lucu kan putriku? Tidak bisa disembunyikan lagi. Apa yang telah kulakukan? Aku malah ingin mengadopsi. Dia dan anak orang lain. Itu pasangan yang ingin mengadopsi, syaratnya belum memadai. Kalian berdua benar-benar orang tua kandung anak itu. Lalu, mau tidak menunjukkan tes DNA? Lagi kepada Bos Lu? Kamu ikut aku. Putriku sedang dioperasi, apa yang ingin kamu katakan? Bicaralah di sini. Bos Lu, Kamu orang yang terhormat. lebih baik pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Bos Lu, jangking Camo. Sama seperti tunanganmu itu, ingin menghentikan operasi putriku. Memaksa Yuan-Yuan? Ini adalah Jiang Cheng. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apa maksud perkataannya? Bos Lu, kamu seharusnya bertanya kepada tunanganmu. Kita berpisah dengan baik, lebih baik tidak usah saling mengganggu lagi. Hei, segera selidiki. Semua perjumpaan Song Yuan dan Kiao An selama ini. Baik. Fokuskan penyelidikan pada 6 tahun lalu. Ini semua data Nona Song yang bisa ditemukan selama ini. Nona Song dan Nona Kiao tidak memiliki hubungan apapun. Tidak mungkin. Huoki tidak akan mengatakan itu tanpa alasan. Aku membandingkan semua perjalanan mereka berdua selama 6 tahun ini. Menemukan bahwa ibu Nona Song pada hari kamu putus dengannya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit Kiao. Kritis. Ya, Lalu bagaimana? Bagaimana operasinya? operasinya sangat sukses, tapi ada satu hal yang aneh. Semua tenaga medis yang terlibat dalam operasi ibunya mengundurkan diri dalam waktu setengah tahun, dan ibunya juga meninggal tidak lama setelah keluar dari rumah sakit. Meninggal. Ya, Pantasan saat itu aku tidak bisa menghubunginya. Hal sebesar ini. Dia sendirian. Bagaimana dia melewatinya? Song Yuan, jika aku tidak marah dan pergi ke luar negeri, apakah aku bisa menemukanmu? aku juga memeriksa perjalanan Bos Wo selama 6 tahun ini. Dia saat itu sedang belajar di Amerika, sama sekali tidak di dalam negeri. Apalagi muncul di Haicheng. Song Yuan, berapa banyak lagi hal yang akan kau sembunyikan dariku? Mengapa kau menipuku? Jadi, Sixi, tidak mungkin dia adalah anak dari Bos Wo dan Nona Song. Sebaliknya, malah aku merasa dia lebih mirip denganmu. Segera ambil sampelku dan lakukan tes DNA dengan anak itu. Baik, Kamu jaga prosesnya, jangan pergi sedetik pun. baik. Pergilah. Anakku, dengan Huoki dan grup Huo. Tidak ada hubungan apapun. Anak itu bukan milik Huoki, ternyata benar bukan anaknya. Bos Lu, hasilnya sudah keluar. Bagaimana bisa? Anak itu jelas-jelas mirip denganmu. Kamu mengawasi terus, tidak pergi sama sekali. Tidak pergi sedetik pun. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Song Yuan. Kau benar-benar tidak memberiku kejutan sedikit pun.
Ingat, siapapun orangnya, dengan sampel apapun, yang melakukan tes DNA dengan orang ini, hasilnya hanya satu hubungan ini. Lu Huaichen, aku sudah tahu. Kau pasti akan curiga dengan si anak haram itu. Untungnya aku pintar memprediksi prediksimu. Anak itu sebenarnya milik siapa selama bertahun-tahun ini? Apa yang sebenarnya kau alami? Lu Huaichen, kau hanya bisa menjadi milikku. Profesor Lu, kenapa kau datang? Anak di ruang inap ini mana? Sudah pulang, ibunya menjemputnya pagi-pagi. Anakku, dengan Huoki dan grup Huo. Tidak ada hubungan apapun. Song Yuan, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku pergi. Kalau tidak bisa bertahan, pulang saja, pintu keluarga Huo selalu terbuka untukmu. Sudah jelas di konferensi pers, siapa yang berani mengoceh lagi. Siap-siap menerima surat pengacara dari grup Huo. Bos Huo begitu emosional, jangan-jangan. Memang ada hubungan dengan Song Yuan. Itu bukan urusan kalian, kalau benar-benar. Hubungan atasan bawahan, kenapa muncul sebagai pasangan? Di acara publik, apa untuk menyanyiakan? Sumber daya publik dan menipu masyarakat. Kamu bawa Siksi pulang dulu, biar aku yang urus di sini. Tidak bisa. Tenang, urusan seperti ini sudah biasa bagiku, mudah. Kalian berdua sengaja mengaburkan fakta di sini. Dapat berapa banyak keuntungan dari perusahaan pesaing grup Huo? Jangan ngomong sembarangan. Betul. Kalian terkesan menanyai aku. Tapi setiap kalimatmu adalah fitnah terhadap grup Huo. Bahwa anak haram masih berani merayu bos Huo? Tak tahu malu. Hancurkan idolaku, mati saja pelacur. Mari. Wah, banyak juga pacar si rubah ini ya? Melukai dengan sengaja. Kalian mau masuk penjara? Kamu siapa? Tahu apa yang dia lakukan sampai segininya membelanya? Dia cuma pelacur. Lesek, Diam. Kamu bos Lu dari grup Lu Haichen. Grup Lu nomor 1 di industri kesehatan itu? Ya, dia. Lu Huaichen, Yuki, seluruh modal industri kesehatan. Menghina Song Yuan. Sama dengan menghina aku, Lu Huaichen. Sepertinya punggungnya terbakar oleh asam sulfat. Bukan urusanku. kamu terluka, cepat ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Kenapa kau bawa anak itu? Bukan urusanmu. Anak itu bukan anak Huoki. Apa yang kau sembunyikan? Song Yuan. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Bukan waktunya bahas ini. Ayo ke rumah sakit dulu. Kamu peduli padaku? Kamu terluka karena membelaku. Aku bertanggung jawab mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak butuh tanggung jawab. Lu Huaichen, apa yang kau inginkan? Sampai mau ke rumah sakit? Katakan kau peduli padaku, katakan aku masih ada di hatimu. Katakan dulu kau meninggalkanku ada alasannya. Apa yang kau katakan semua benar, cukup. Sakit tidak? Tadinya sakit, tapi setelah kau tanya, tiba-tiba tidak sakit lagi. Mulut manis. Kalau kau mau bicara lebih manis lagi, mungkin lukanya akan sembuh seketika. Aku ada urusan mendadak, tidak bisa pergi. Tolong antarkan 11-11 kembali ke panti asuhan dulu. Kamu baik-baik saja? Butuh bantuanku? Maaf merepotkan. Terima kasih atas perhatianmu, Bos Wo. Lu Huaichen, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada Yuan Yuan? Hanya berdua, laki-laki dan perempuan. Tentu saja melakukan hal yang seharusnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Lu Huaichen, berani kamu. Mohon bantuan Bos Wo untuk menjaga anak kami. Dadah. Lampu hijau, ayo berkendara.
Apa maksudmu? Maksudnya ya seperti itu. Di siang bolong, menggoda tunangan orang lain. Dasar perempuan jalang. Lihat ini kotor. Lihat segala sesuatu juga kotor. Kamu. Pergi sana. Lu Huaichen, akulah tunanganmu yang sebenarnya. Jakuma penapayang mata doden dan saka berbohong. Aku tidak pernah mengakui punya tunangan. Dulu tidak, nanti juga tidak akan pernah. Jangan-jangan aku salah paham? Huaichen, Kamu benar-benar tunangannya? tentu saja. An-An adalah satu-satunya menantu yang diakui keluarga Lu. Sedangkan kamu, aku sangat paham soal hubunganmu dengan anakku. Ibu. Apa maksud ibu mengatakan itu? Diam kamu. Dulu, aku pikir kamu punya kesadaran diri. Sekarang malah terus menempel pada anakku. Aku hanya merasa kamu tidak tahu malu. Ibu, Yuan-Yuan sama sekali tidak menempeliku. Kalian pulang dulu saja. Aku akan urus ini sendiri. Nak, ibu ini perempuan, lebih paham soal perempuan dibanding kamu. Dengan status keluarga kita, perempuan seperti apa yang kamu mau? Bisa saja, kecuali perempuan licik ini, tidak boleh. Song Yuan. Lihatlah betapa tidak berpendidikannya dia. Huaichen, jangan paksa ibu bertindak kasar padanya. Kalau bukan karena kamu anak ibu, ibu tidak akan melakukan banyak hal untukmu. Jika menjadi anak ibu berarti tidak punya hak asasi dan kebebasan paling dasar. Maka lebih baik aku tidak jadi anak ibu. Kamu. Huaichen. Bibi, mari kita keluar dulu, biarkan dokter merawat. Luka Huaichen. Huaichen. Kamu juga tenanglah, Bu. Ini semua demi kebaikanmu. Bu, jangan marah lagi. Ayo kita pergi dulu. Kalau begitu, cepatlah diobati. Bu, jangan marah. Bagaimana bisa tidak marah? Siapa ini? Tidak tahu diri. Maaf, Nona Song bilang, luka Profesor Lu. Sudah terlalu lama ditunda, suruh saya cepat menanganinya. Pergilah. Baik. Tenang, aku akan segera memajukan pernikahanmu. Tapi, Huaichen tidak akan setuju. Ini bukan urusannya. Lalu Song Yuan? Perempuan jalang itu sudah punya anak masih mengganggu anakku. Tidak mungkin. Dia bilang di konferensi pers, anak itu bukan Huoqi. Jangan-jangan anak itu benar-benar anak Huaichen? Bu, mana mungkin? Anak itu, di sini ada masalah. Lagi pula, gen Huaichen begitu bagus, mana mungkin? Melahirkan anak cacat seperti itu. Benar juga. Ayo pergi. TAPI. Kalau anak itu benar-benar anak Huaichen, kita harus mengambilnya kembali. Itu kan keturunan keluarga Lu. Darah daging kita. Tenang, kalau benar pantai dak APA, aku yang akan mengurusnya. Tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Bu, di matamu aku seenaknya ya? Tenang, kalau Huaichen benar punya anak di luar. Aku pasti akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku tahu kamu anak baik. Ayo, pulang. Tapi aku tidak akan mengizinkan ada anak haram. Sepanjang hari ketakutan, tidak bisa menemukanmu. Menangis sampai sore baru tertidur. Maaf sayang, ibu tidak merawatmu dengan baik. Kamu dan Lu Huaichen bagaimana? Kenapa dia bisa bersamamu? Apapun hubungan sebelumnya, ke depan. Tidak akan ada hubungan lagi. Belum tentu. Benar, tidak pertimbangkan aku? Meski keluargaku banyak rintangan, tapi asal kamu setuju, siap menghadapi apapun. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu susah. Aku tahu, Bos Huo. Terima kasih. Kalau begitu, kamu dan Lu Huaichen. Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apapun.
Aku juga tidak bermaksud apa-apa. Sudah malam, aku pulang dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kupikir kau akan pergi membawa Siksi. Direktur Kian, aku belum menyelesaikan prosedurnya. Di panti ada asrama yang disiapkan untuk relawan. Kalau kau tidak keberatan, bisa tinggal dulu di sini. Jadi, lebih aman daripada di luar. Kau juga bisa menemani Siksi. Direktur Kian, terima kasih. Pergi temani anak itu. Siksi. Xiao Song, ada apa sampai buru-buru begini? Direktur Kian, Siksi menghilang. Kamu masih mengantuk ya? Ini panti asuhan. Bagaimana mungkin Siksi bisa hilang? Bos Lu Dat Eng. Lihat. Lukamu masih sakit? Kalau sakit, maukah kau merawatku? Aku akan bawa anak ini dulu. Jika kau ingin mengadopsi, bisa ikuti prosedur. Tapi aku ingatkan, katanya begitu proses adopsi dimulai. Pertama-tama kau harus menerima investigasi atas tuduhan meninggalkan anak. Aku tidak takut investigasi apapun, tapi Siksi tidak akan pergi denganmu. Benarkah? Siksi, maukah kamu pergi dengan paman Lu? Mel. Mama, akhir-akhir ini merawatku capek ya. Mama harus istirahat yang cukup. Aku ikut paman Lu pulang dulu ya. Kalau begitu kita pergi, Siksi. Bos Lu sangat menyukai Siksi. Dia akan merawatnya dengan baik. Mungkin hal-hal yang dilakukan Kiao An dulu benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. Tapi status kita berbeda jauh. Jika bersama lagi, pasti akan ada lebih banyak masalah. Aku saja tidak sanggup menghadapi Kiao An. Ibunya jelas juga tidak menyukaiku. Aku hanya punya Siksi. Berani apa aku mengambil risiko? Bos Lu selalu menyebut-nyebut tuduhan meninggalkan anak. Padahal sudah lama bilang pada kami. Apapun yang berhubungan denganmu dan Siksi, besar kecilnya, harus laporkan dulu padanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bos Lu sangat menyukai Siksi. Bukan hanya karena Siksi anak yang menyenangkan, tapi juga karena kau adalah mamanya Siksi. Selamat datang pulang, Nona kecil. Mereka semua di sini untuk merawatmu. Sama seperti di panti asuhan, ada direktur, ada guru, ada Pak Satpam. Pintar sekali. Nona kecil, ini baju baru yang disiapkan Tuan untukmu. Nona kecil, ini mainan baru yang disiapkan Tuan untukmu. Suka? Suka, terima kasih Paman Lu. Kalau saja Paman bisa jadi ayahku. Bagus sekali. Song Yuan lebih memilih meminta Woki berpura-pura jadi ayah anak itu, daripada membiarkan anak itu bertemu ayah kandungnya. Orang itu pasti sampah masyarakat. Kalau Woki bisa, aku juga pasti bisa. Siksi, bagaimana kalau mulai sekarang, aku jadi ayahmu? Aku mau Paman Lu jadi ayahku. Paman Lu juga mau, tapi ada yang tidak mau. Siapa? Ibumu, sepertinya tidak terlalu suka padaku. Aku ada cara untuk membantumu. Coba ceritakan. Tentu saja dengan memanjakannya. Semua perempuan suka dimanja. Baiklah, sudah sepakat. Song Yuan. Ternyata memang kamu. Kamu mengganggu sampai ke rumah. Hari ini aku akan menghabisi kamu, perempuan jalan kecil ini. Yang harus kamu jaga adalah anakmu sendiri. Aku tidak tertarik pada Lu Huaichen, rumput yang sudah kembali ini. Kamu masih berani datang ke depan pintu? Kurasa kamu melihat anakku, langsung ingin menerkam, ya? Di mataku, Lu Huaichen bukan apa-apa. Dan membuat Siksi menangis seperti itu. Nak, kamu dengar. Perempuan yang kamu cintai tidak memandangmu di matanya. Tentu saja, aku juga tidak memandangnya. Ini cuma Main-main saja. Aku tahu, kamu ingin membalas dendam, membuatnya merasakan. Rasa mendapatkan lalu kehilangan, bukan? Siapa yang main siapa belum tentu.
Seperti Profesor Lu yang royal seperti ini. Yang mau jadi ayah angkat untuk putriku, kalau ada lebih banyak lagi. Aku juga tidak keberatan. APA? Mau jadi ayah untuk anak haram itu? Siksi bukan anak haram. Ibu, Siksi tidak ada hubungannya denganku. Tidak mungkin. Ibu, ini benar-benar bukan anakku. Hanya saja, Song Yuan dan aku agak mirip pasangan suami istri. Mirip dengannya, tentu agak mirip denganku juga. Tidak tahu malu. Huai Chen, waktu kecil kamu juga tampan dan imut seperti ini. Waktu ibu membesarkanmu seperti anak perempuan, mendandanimu. Kamu tampak persis seperti ini. Anak kecil itu mirip banget sama Profesor Lu. Justru menurut aku, dia lebih mirip kamu. Tunggu dulu. Bu, jangan bikin ribut, ya? Aku nggak bikin ribut. Besok datang. Kasih tahu Lab, aku sendiri yang akan urus tes DNA. Siksi, masih kurang apa? Biar ibu bantu bersihin. Nggak usah, bentar lagi selesai. Setelah kontrak rumahmu habis, mau tinggal di mana? Tinggal di jalan, di kolong jembatan, itu urusanku. Siksi adalah anak dari panti asuhan kami. Aku punya hak dan kewajiban untuk tahu kondisi kesehatan dan keamanannya. Lagi pula, sepertinya kamu belum secara resmi mengadopsi Siksi. Bukannya kamu sudah lihat hasil tes DNA? Hasil investigasi kasus penelantaran belum keluar. Sekarang aku punya alasan untuk curiga kamu sedang menjual anak. Anak dari panti asuhan kami. Lu Hui Chen, kamu mau apa sih? Hari ini pembantu nggak ada di rumah. Tiba-tiba lapar, gimana nih? Kamu mau aku jadi pembantu? Masakin kamu? Aku nggak bilang gitu. Tapi kalau udah kenyang, mood jadi bagus. Urusan adopsi Siksi, bisa kita bicarakan. Ibu, perut Siksi lapar juga. Oke, ibu masak buat Siksi. Terima kasih, Ibu. Terima. Jangan bilang aku ngerjain kamu. Kalau kamu mau di sini jadi pembantu, aku bisa pertimbangkan buat kasih kamu tinggal di sini. Kapitalis jahat. Sayang. Pintar banget. Sekarang giliran kamu. Kamu bisa masak nggak sih? Kamu bisa. Kamu bisa, ya masak sendiri. Perhatiin ya, aku cuma contohin sekali. Ternyata Lu Hui Chen gak semenjengkelkan yang dibayangkan. Udah dikupas, kamu cuci. Airnya kebanyakan gitu, boros air. Aku udah bisa, aku urus sendiri. Ibu, aku ngantuk banget. Bisa anterin aku tidur dulu? Oke. Makan. Aku nggak lapar. Duduk. Nasinya aku yang masak, sayurnya kamu yang cuci. Kalau kamu nggak mau makan, Siksi juga jangan makan. Lu Hui Chen. Wanginya, kayak aroma masakan ibu.
Semua adalah rasa favoritku. Kebetulan, pasti kebetulan. Ini hanya demonstrasi. Nanti, ikuti standar ini. Atas dasar apa? Kalau kamu tidak bisa masak, bagaimana mengurus anak? Apa yang kamu lakukan? Takut kamu menjatuhkan piring, balas dendam pada kapitalis. Ini, dari Christie's Auction House, itu. Guardian Auction House. Baik, cuci pelan-pelan sendiri. Hai, Laibe, sok sensitif. Demi 11-11, aku sabar. Sayang, tahan sebentar lagi. Ibu pasti segera membawamu pergi. bagaimana kamu tahu kekerasan di rumahku? Tentu dari ibu kita. Selama kita belum membatalkan pernikahan. Aku masih tunanganmu. Siapa yang setuju? Cari dia. Dulu tidak mungkin, sekarang tidak mungkin. Nanti juga tidak mungkin. Berisik sekali. Jahat, semua karena kamu. Aku tidak pergi, Lu Huaichen. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pergi. Huaichen, aku salah. Aku tidak seharusnya gegabah. Aku datang untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Sangga, Bicaralah langsung. buah yang dipaksa tidak manis. Hanya, pertunangan keluarga Lu dan Kiao tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan di rumah. Jangan banyak bicara, langsung ke intinya. Di sini tidak nyaman, takut ada yang dengar. Tentu dari ibu kita. Selama kita belum membatalkan pernikahan. Aku masih tunanganmu. Siapa yang setuju? Cari dia. Dulu tidak mungkin, sekarang tidak mungkin. Nanti juga tidak mungkin. Pasti editan. Aku benar-benar ditipu Kiao-an. Lihat sikapnya, benar-benar menganggap ini rumahnya sendiri. Aku tidak punya harapan sama sekali. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin berhenti di tengah jalan. Hanya soal pembalan pernikahan. Kamu sendiri yang meyakinkan orang tua kedua keluarga. Sudah kubilang, buah yang dipaksa tidak manis. Kerjasama yang menyenangkan. Kenapa? Benar-benar ingin membatalkan pertunangan, jadi tidak tega padaku. Sedikit obat ini ingin membuatku pingsan? Kamu memberiku obat? Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu panas sekali? Maaf, Yuan, Kiao-an memberiku obat. Aku akan mandi air dingin. Tidak boleh. Kamu sekarang sangat panas. Tiba-tiba mandi air dingin bisa membahayakan nyawamu. Kamu tidak perlu peduli padaku. Aku tidak pantas untuk kamu peduli. Halo, Bos Lu, ibumu datang. Dia membawa banyak orang, kami tidak bisa menahan, mereka sudah masuk lift. mengerti. Nyonya tidak boleh lewat. Kamu berani menggelanjaku? Ibu, kenapa ibu datang lagi? Aku tidak mencari kamu, aku mencari cucuku.
Ibu, 11-11 benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ah, hasil tes sudah keluar. Itu memang anakmu. Ini adalah darah keluarga kita, keluarga Lu. Huaichen, aku tahu kamu ingin balas dendam pada Song Yuan. Ibu mendukungmu, tapi anak itu tidak bersalah. Kita harus membawanya kembali. Ibu. Siapa yang bilang 11-11 adalah anakku? Aku sendiri yang membawa sampel untuk tes. Hasilnya sudah keluar. Aku ada di sana sepanjang waktu, lihat lingkaran hitam di mataku karena begadang. Song Yuan. Kamu datang tepat waktu, kemari. Demi cucuku, kamu menggoda Achen. Aku tidak akan mempermasalahkan kamu melahirkan anak diam-diam. Tapi, cucuku, aku harus membawanya kembali ke Haicheng. Tidak mungkin. Anakku hanya bisa bersamaku. 11-11 benar-benar anak kita. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Selama ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? 11-11 adalah anakku, hanya milikku. Bahkan tanpa pengkhianatan, keluargamu tidak akan menerima kami. Song Yuan. Aku adalah ayah anak itu, aku berhak tahu. Benar, kamu menipu Huai, melahirkan anak diam-diam. Keluarga Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan ganggu ibuku. 11-11, aku ayahmu. Ibu setuju, hanya dalam semalam sudah setuju. Ayah, kamu hebat sekali. Ah, tidak perlu persetujuan ibumu, dia memang ayah kandungmu. Dan aku adalah nenekmu yang sebenarnya. Panggil aku nenek, dong. Ayo, kemari. Aku belikan banyak mainan dan baju baru untukmu. Kamu suka tidak? Ayo, panggil aku nenek. Kamu bukan nenekku. Kamu menyakiti ibuku. Kapan aku menyakitinya? Aku baru saja mendengarnya. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Baiklah, baiklah. Nenek salah. Aku akan minta maaf pada ibumu. Boleh? Maafkan nenek. Aku sudah minta maaf. Bisakah kamu memanggilku sekali saja? Sekali saja. Nenek. Nenek sangat terharu. Kamu sangat manis. Nenek peluk. Ibu, bagaimana kalau ibu pulang dulu? Aku tidak akan mengganggu kalian. Tapi aku akan membawa anak ini. Dia membohongi Ki de Semua. Membuat keturunan keluarga Lu tersesat selama 6 tahun. Aku tidak melaporkannya hanya karena cucuku. Kalau begitu, berikanlah wajah untuk cucumu. Dia hanya punya satu ibu. Dan aku hanya punya Song Yuan sebagai istri. Kamu gila. Pernikahan kita dengan keluarga Kiao tidak bisa dibatalkan. Aku akan menangani ini. Bagaimana kamu bisa menanganinya? Kita sudah menikah dengan keluarga Kiao selama bertahun-tahun. Urusan bisnis kita sudah sangat terkait. Paling-paling aku akan memberikan keuntungan pada mereka. Lalu An-An? Bagaimana dengan An-An? Dia sudah menunggumu selama ini. Bagaimana ini? Dia tidak pernah menungguku. Dari awal sampai akhir, orang yang kucintai hanya Song Yuan. Kamu benar-benar ingin bersamanya, ya? Ya, Bahkan jika harus kehilangan status sebagai pewaris keluarga Lu. Tidak peduli? meski kehilangan segalanya. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bagus sekali. Selama ini, keluarga Kiao memanjakanmu sampai jadi. Anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Waktu kecil kamu depresi dan tertutup. Kalau bukan karena putriku yang membimbingmu, kamu tidak akan seperti sekarang. Pernikahan dua keluarga ini adalah janjimu sendiri dulu. Kamu yang setuju sendiri. Benar, dulu aku yang setuju. Tapi Kiao An sebenarnya bukan putri kandung keluarga Kiao. Apalagi Kiao Nan dulu. Tapi kami tidak pernah berhenti mencari kakak Nanan. Pastilah akan menemukannya. Kalau kau menikah dengan wanita lain. Bagaimana jika Nananku kembali nanti? Urusan keluarga Kiao, apa hubungannya denganku? Wanita yang ingin kunikahi seumur hidupku hanya Song Yuan seorang. Ayah, kau sangat tampan. Bibi. Kau pernah bilang,
hanya putri keluarga Kiao. Yang pantas menjadi menantu keluarga Lu. An, aku ingat kau pernah bilang cucuku penyandang disabilitas. Keluarga Kiao, jika Kiao Nan tidak ditemukan seumur hidup, apakah anakku tidak akan menikah dan punya anak? Chen, kau benar-benar mau memutuskan hubungan kedua keluarga demi wanita ini? Persahabatan selama bertahun-tahun? Hubungan apa yang kita miliki dengan kalian? Manfaat yang kalian dapatkan dari grup Lu selama ini tidak sedikit, bukan? Jalan. Ini semua salahmu. Merebut tunangan Nan, kau pantas mati. Pergi kau. Yang jelek itu kau. Dulu kau memanfaatkan operasi ibuku untuk memaksaku pergi. Kenapa ibuku tiba-tiba meninggal kemudian? Berani kau bilang tak ada hubungannya denganmu? Aku tahu apa. Aku tidak akan berhenti menyelidiki hal ini. Suatu hari nanti, urusan antara kita berdua akan kuselesaikan denganmu. Kita bersama-sama. Dan aku juga. Aku juga. Baik, kalian benar-benar mau berbalik melawan kami demi wanita ini? Jangan salahkan aku kalau nanti kijam. Meski harus mengorbankan seluruh keluarga Kiao. Aku akan melawan kalian sampai akhir. Saudaraku, transaksi yang merugikan musuh 800 tapi diri sendiri 1000. Tidak menguntungkan, loh. Huai Chen, kau benar-benar mau mempermalukan diri seperti ini. Kau tidak ingin menjadi nenek? Ingin? Tentu saja ingin. 11-11, aku sudah menyiapkan kamar putri untukmu, sangat besar dan indah. Ayo ikut aku. Aku mengerti. Aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Karena aku termakan kebohongan Kiao An. Tapi sekarang melihat hubunganmu dengan Huai Chen begitu baik. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Bisakah kau memaafkanku? Sudah kuduga, gadis yang disukai Achen. Pasti luar biasa. Pastilah anak yang baik. Kalau begitu aku janji, mulai sekarang aku akan selalu di sisimu. Ayo, kita pulang. Ada satu hal yang masih perlu kupikirkan lagi. Nanti bilang ke ibu, ikut aku pulang. Bu, aku ikut nenek dulu ya. Masa begitu? Kenapa tidak? Ini kan nenek kandung. Lagi pula, kalau ada sesuatu yang masih belum jelas, aku bisa temani kamu memikirkannya. Iya, kamu tenang saja. Aku pasti akan merawat Siksi dengan baik. Tidak akan biarkan dia terluka sedikit pun. Ayo kita pergi. Ayo. Mulai sekarang, jangan ada lagi yang bilang, maaf. Kalau ada masalah, bicarakan langsung. Jangan sampai terpisah lagi, jangan sampai ada salah paham lagi. Nanti kalau teman masa kecilmu kembali, kamu harus kembalikan Siksi padaku. Teman masa kecil apaan? Itu kan cuma permainan waktu kecil. Main rumah-rumahan saja. Kalau bukan karena urusan bisnis dengan keluarga Kiao. Siapa yang masih ingat? Kamu waktu kecil tidak pernah main begituan? Jangan lihat aku dengan tatapan menyedihkan seperti itu. Waktu umur 8 tahun kepalaku terbentur, jadi tidak ingat masa lalu. Kamu pikir kalau ingat, pasti ada yang mau main denganmu? Omong kosong. Lihat saja Siksi, pasti tahu betapa lucunya aku waktu kecil. Pasti banyak anak yang antri mau main denganku. Cepat bawa orang itu ke sini. Sepertinya tidak bisa. Dia tiba-tiba terkena pendarahan otak. Sedang dioperasi di rumah sakit. Berikan dia perawatan medis terbaik. Pantau 24 jam, dan kalau ada kabar apapun, langsung beritahu aku. Baik. Kamu menyelidiki kejadian tahun lalu? Dulu tidak bisa menjagamu dengan baik, itu salahku. Sekarang hanya bisa berusaha menebusnya. Aku juga punya tanggung jawab. Waktu itu, hanya karena beberapa kata provokasi dan ancaman dari Kiao An, langsung tidak percaya padamu. Waktu itu kamu masih kecil. Apapun pilihan yang kamu buat, itu bisa dimaklumi. Aku yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Mulai sekarang kita harus melihat ke depan. Ikut aku kembali ke Hai Cheng, ya? Masih ingat Profesor Wu dulu? Tentu ingat. Dulu aku ingin melanjutkan S2, jadi mahasiswanya.
Aku sudah daftarkan kamu sebagai mahasiswa Profesor Wu tahun ini. Kamu harus semangat ya. Kok kamu tahu aku ingin kembali kuliah? Dari Haicheng ke Jiangcheng, dari luar negeri kembali ke dalam negeri. Aku lebih mengenalmu daripada diriku sendiri. Ada yang tidak nyaman? Huaichen, aku mohon, tolong selamatkan kakak Nan. Apalagi tipu muslihatmu? Tidak, kami benar-benar menemukan kakak Nan. Dia di kamar sebelah, ikut aku lihat saja. Tunggu sebentar. Pasien sangat labil, harus diawasi 24 jam. Perlu perawat khusus. Jika dia bunuh diri lagi, tidak akan seberuntung hari ini. Mengerti? Dulu, kakak Nan diculik oleh pedagang manusia. Dijual ke banyak tempat. Menderita banyak kesengsaraan. Dan sering dipukuli. Kami menyelamatkannya dari panti sosial. Kenapa dia bunuh diri? Dia trauma. Tidak ingat kejadian masa lalu. Kami minta dokter ambil sampel untuk tes DNA. Tanpa disadari, dia lompat dari jendela. Mungkin menjara kami pembeli dalam transaksi. Untung lantai 2, hanya kesilio kaki. Tapi dia punya trauma psikologis parah. Dokter bilang, jika tidak diobati dengan baik, hidupnya akan hancur, kakak Huaichen. Kamu harus menyelamatkan kakak. Aku akan siapkan psikiater terbaik. Dan tim perawat terbaik. Hanya ini? Ada permintaan lain, Paman? Lu Huaichen, kamu tidak punya hati nurani. Tidak bisakah kamu merawat Nan sendiri? Urusan profesional sebaiknya ditangani ahli. Dulu saat Nan merawatmu, kenapa tidak bilang? Urusan profesional sebaiknya ditangani ahli. Lu Huaichen, apa kamu pikir kami asal cari orang untuk mengganggumu dan keluargamu? Silakan pikir apa saja. Kakak Chen. Nan. Kamu ingat? Kakak Chen, siapa mereka? Mereka mau apa padaku? Kamu ingat siapa dirimu? Tidak ingat keluarga Kiao tapi ingat aku. Siapa aku? Mau apa padaku? Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku tidak berani lagi. Jangan takut, ibu datang. Jangan pukul aku. Aku tidak berani lagi, jangan pukul aku. Kau benar-benar curiga kami sengaja menyuruh orang untuk menjerumuskanmu. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Kakak Malang, dia selalu mengingatmu, orang dari panti asuhan. Saat menyelamatkannya, dia tidak ingat apa-apa. Mulutnya terus menyebut namamu, bertanya ke sana kemari. Di mana kakak Chen-nya? Kakak Chen, aku akan baik, aku tidak menangis dan tidak rewel. Jangan tinggalkan aku, jangan pukul aku. Jangan tinggalkan aku, jangan pukul aku. Chen, aku tidak memintamu menikahinya, tapi demi kenangan masa lalu. Anggap saja adikmu, Sayanji dan Haberla dia, Bol? Lu Huaichen, kau adalah dokter. Sumpahmu sebagai dokter. Sudah lupa? Tenang, di sini tidak ada yang akan memukulmu. Tutup matamu, tidurlah yang nyenyak. Ya, aku akan patuh, aku tidak rewel.
Kakak Chen, jangan tinggalkan aku. Mereka sangat menakutkan, aku takut. Baik, aku tidak pergi. Tutup matamu, tidurlah yang nyenyak, oke? Sudah 2 jam menonton, istirahatlah sebentar. Ujian sudah dekat. Aku harus menggunakan setiap detik. Jangan ganggu aku, cepat keluar. Kalau ada soal yang tidak bisa, gigit saja pensilmu. Kakak Lu, aku tahu salah. Ini salahmu, bilangnya akan mengawasiku untuk berubah. Tapi hasilnya? Baik, ini salahku, aku menerima hukuman. Mimpi kali. Hubungannya, kau harus menjelaskan soal-soal ini padaku. Kalau begitu, aku harus mengambil biaya les dulu. Pasien ada masalah, cepatlah pergi, aku bisa sendiri. Tunggu aku kembali, aku akan membawamu bertemu seseorang. Cepatlah pergi, pasien lebih penting. Tahukah kau apa itu kekuatan cinta pertama? Kakak Nanan sudah kembali, Song Yuan. Hubunganmu dengan Lu Huaichen sudah berakhir. Kau hanya bisa edit foto? Tidak bisa main yang lain? Tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Tunggu saja. Nan Nan, si Pat Turuan, Kakak Nan Nan, Kakak Shemu Datang. Turun dulu, oke? Kakak Chen, kau datang untuk menjemputku pulang? Mereka selalu menyuruhku minum obat dan disuntik. Aku tidak suka di sini. Ayo, turun dulu, oke? Berikan tanganmu padaku. Tidak. Kakak Chen, peluk aku. Aku punya tanggungan keluarga, kalau pasien sampai kenapa-kenapa. Pekerjaanku ini. Kak Chen tidak suka Nanan lagi? Tidak ingin Nanan menemanimu berobat. Pengalamannya setelah hilang terlalu menyakitkan. Dokter bilang, dia menderita amnesia selektif. Ingatannya berhenti di hari dia hilang saat berusia 8 tahun. Besok kami akan menjemputnya pulang. Dokter bilang di tempat yang familiar. Dan nyaman akan lebih baik untuk pengobatannya. Kak Chen, Mama bilang akhir pekan ini akan mengadakan pesta tunangan antara kita, setuju kan? Hanya pesta biasa untuk umumkan dia kembali, tidak ada maksud lain. Chen, Ibu mohon, semua ini untuk menyembuhkan Nanan. Siek, kamu ngapain? Dia masih anak-anak. Lu Huaichen, kamu hebat ya. Yuan. Jangan sentuh aku dulu. Bagaimana? Belum tunangan sudah mau jaga diri. Untuk cinta pertamamu? Aku mau mandi dulu, nanti aku jelaskan. Mau kabur lagi ya? Marah ya? Hanya karena tadi aku tidak langsung memelukmu.
Aku kan kotor tadi. Kurasa kamu takut aku mencium bau wanita lain di tubuhmu. Kamu tahu juga ya? Playbi. Siapa lagi yang menghasut? Baiklah, aku kasih kesempatan jelaskan. Katakan, kamu ke rumah sakit ketemu siapa? Pasien apa yang harus kamu temui? Aku ke rumah sakit menemui Kiaonan, dia trauma. Dan ada masalah kejiwaan. Awalnya aku ingin tunggu kondisinya membaik, baru aja kamu ketemu. Tapi sekarang terpaksa dipercepat. Orang yang mau kamu perkenalkan padaku sebelumnya adalah dia? Yang mau kunikahi adalah kamu. Beberapa hal harus dijelaskan langsung. Untung tidak gegabah, tapi... Kalau begitu, kenapa kamu mau mengadakan pesta tunangan dengannya? Kamu tahu juga ya? Lagi-lagi. Bodoh, yang mau kunikahi adalah kamu. Mana mungkin aku tunangan dengan orang lain? Kamu yang bodoh. Video ini jelas-jelas sudah diedit dengan jahat. Kamu percaya semua orang, kecuali aku. Kamu buru-buru sekali. Ingin menyingkirkanku. Bukan itu maksudnya. Begini terus, kamu selalu tidak percaya padaku. Di hatimu, aku memang tidak penting ya? Bukannya aku sudah kasih kesempatan jelasin? Lalu lain kali, aku selalu jadi orang yang pertama. Kamu tinggalkan. Nggak kok. Ya udah, kamu bilang aja, gimana biar kamu tenang. Gampang. Profesor Lu. Ini maksudnya apa? Besok kita langsung nikah. Mulai sekarang, aku milikmu. Cepet banget. Hah, ternyata kamu emang gak cinta padaku. Aku aja merasa lama, kamu malah bilang cepat. Bukan itu maksudku. Iya, itu maksudku, aku nggak mau buru-buru. Jadi istri orang. Kalau gitu, aku nggak sungkan ya. Langsung nikah gini? Tentu nggak cuma itu. Masih ada foto prewedding, resepsi pernikahan, sama honeymoon. Tunggu, aku masih mau S2 nih, mana sempat? Mending nikahnya batal aja deh. Gak ada yang ngomporin juga bisa menyesal. Ini, sementara aku simpan dulu. Aduh, bukan menyesal. Cuma mau bilang, hal-hal ini. Bisa nggak ditunda sampai aku lulus S2? Boleh, tapi kali ini. Aku mau ambil bunganya dulu. Nanti kalau kamu udah lulus S2, aku mau ambil sedikit bunga. Bunga apa? 6 tahun lalu? Bunga yang kamu maksud itu apa sih? Halo. Mama udah ajak Siksi masuk. Kalau kamu gak mau masuk, tunggu di sini aja. Aku yang jemput Siksi. Nggak bersalah, nggak takut hantu. Yang harusnya takut itu mereka. Ayo. Papa, kejar aku dong. Mau lari kemana? Kina, Kenapa? Gak enak badan? Nggak apa-apa. Mungkin udah lama nggak pakai high heels, jadi nggak terbiasa. Tunggu sebentar. Ini.
ini kesempatan terakhirmu untuk mendapatkan Lu Wei Chen. Kalau enggak, kita berdua bakal hancur. Mengerti? Wah. Ini adalah putri keluarga Kiao yang hilang, cantik sekali. Ya, wajahnya, gayanya, seperti bintang. Entah pemuda dari keluarga mana yang cocok dengannya. Semuanya, dengan bangga saya umumkan, ini adalah putri sulung saya yang hilang bertahun-tahun, Kiaonan. Dia sudah pulang. Hari ini, kami juga punya kabar gembira kedua untuk diumumkan. Masih ada kabar gembira lainnya, silakan lihat ponsel Anda. Anak laki-laki ini, sepertinya Lu Shao. Keluarga Kiao dan Lu sudah lama punya perjanjian pernikahan, ternyata benar. Kedua keluarga sederajat, dan juga teman sejak kecil. Benar-benar pasangan yang sempurna. Yuan, kamu tidak apa-apa? Aku akan mengantarmu pulang. Bear Henti. Lu Wei Chen, kamu masih ingin jadi pengecut? Hari ini di depan keluarga dan teman-teman. Dan tokoh-tokoh masyarakat, kamu harus jelaskan semuanya. Apa yang kamu ingin aku katakan? Membawaku ke sini. Untuk mengatakan betapa tidak bermoralnya keluarga Kiao. Semua orang tahu. Kamu dan kakakku Kiaonan teman sejak kecil. Sudah lama punya perjanjian pernikahan. Bagaimana kamu ingin mengingkari janji? Enen, jangan salahkan kakak Chen. Aku yang seharusnya tidak hilang bertahun-tahun ini. Aku sudah tidak pantas untuk kakak Chen, kakak Nan. Ya, waktu kecil, aku memang pernah bercanda. Akan menikahi putri Kiao. Tapi itu hanya candaan, bagaimana bisa kamu anggap serius? Dulu, ketika putri Kiao hilang, keluarga Lu berusaha keras mencari, tidak ada yang salah terhadap siapapun dari keluarga Kiao. Apakah harus menunggu sampai sekarang untuk candaan dulu? Ini semua salahku, aku seharusnya tidak kembali, kakak Nan. Lu Wei Chen, lihat apa yang kamu lakukan. Hari ini aku tanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan membatalkan pernikahan di depan umum? Tidak pernah bertunangan, bagaimana bisa membatalkan? Sekarang aku punya istri dan anak. Dibandingkan candaan dulu, yang harus aku lakukan adalah melindungi keluargaku. Wei Chen, Siksi tidak ada. Aku mencari kemana-mana tidak menemukannya. Bagaimana ini? Ibu, jangan khawatir. Nan, apa yang kamu lakukan? Kalian mengganggu cucuku. Kalian yang membatalkan pernikahan duluan, seluruh keluarga gila. Sudah. CIH. Kakak, hati-hati. Yuan. Tidak perlu, aku bisa. You can urusin kita. Karena Lu Wei Chen memprovokasi putriku. Dasar bodoh, Beraninya kau menggin aku. Tuan Kiao. Kiaonan adalah putri mantan istrimu. Bukan anak dari wanita ini, kan? Bagaimana kau tahu? Jangan bunuh aku. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Bukankah dia gila? Orang gila juga bisa takut? Ini juga tidak terlihat seperti orang gila. Dia sama sekali tidak gila, hanya berpura-pura. Karena dia bukan Kiaonan yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Dia adalah putriku, sudah ada tes DNA. Song Yuan, demi menikah ke keluarga Lu, kau bisa mengarang kebohongan apa saja. Apa ciri khas putrimu sendiri? Kau tidak tahu? Masa muda sudah dibodohi oleh si rubah ini. Tua-tua masih tetap bodoh, hidupmu tidak bisa diselamatkan. Kau, beraninya menggin aku. Nyonya Wang Jia, kau mengaku sebagai putri sulung keluarga Kiao. Mau mengaku sekarang? Atau tunggu kami tunjukkan buktinya? Dia yang memberiku uang untuk melakukan ini. Aku hanya berpura-pura, aku tidak melakukan. Hal-hal keji. APA, menyuruh orang lain berpura-pura tidak melanggar hukum. Tapi kau diduga menyewa pembunuh, hari ini harus ikut kami. Aku tidak. Ada yang menjebakku? Kau, aku baik hati meminjamkan uang untuk ibumu berobat. Kau malah berani memfitnahku. Minggir. Aku yang menelepon polisi. Kalian tidak punya bukti nyata. Kalian tidak bisa menangkapku. Dokter yang kau suap itu, Dislamakin oleh Profesor Lu, Jia Mengaku sendiri. Dulu memang atas perintahmu, mengganti obat anti penolakan. Nyonya Suyumei. Menyebabkan Nyonya Suyumei meninggal.
Ternyata memang kau. Jika sekarang tidak jujur, ada yang ini akan pergi ke neraka untuk memohon ampun pada ibu. Jangan. Aku yang melakukannya. Jangan tekan, jangan tekan. Song Yuan, mari saja kau. Palsu. Aku hampir mati ketakutan. Karena kau membawa penipu yang penakut. Tidak akan pernah membiarkan dirinya dalam bahaya. Aku belajar jurusan kedokteran saat kuliah. Lebih peka terhadap komposisi dan bau benda dibanding orang biasa. Jadi saat aku melepas bahan peledak dari Sixi, aku langsung tahu bahan peledaknya palsu. Pergi. Apa kau kenal anak perempuanku, Nenek? Atau punya kabar tentangnya? Tidak kenal. Tapi, menurutku anak angkatmu mirip sekali dengan istrimu. Sebaiknya periksa. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Seseorang. Ambil sampel mereka berdua dan nona kecil untuk tes DNA. Nyonya muda dan nona kecil, silakan makan buah. Nyonya sengaja memesannya dengan pesawat. Sangat segar. Nyonya muda dan nona kecil, silakan makan kue, baru dipanggang, bebas gula dan lemak. Tuan yang memerintahkan khusus. Terima kasih. Sebenarnya tidak perlu repot-repot. Ah, tidak repot kok. Kalian berdua terlalu banyak bicara. Aku keluar dulu menerima telepon. Apa kuenya tidak sesuai selera? Atau ibuku mengganggumu? Aku akan menghadapinya. Bukan karena mereka. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Jika Kiaonan yang asli berdiri di hadapanmu, apa yang akan kau lakukan? Kau masih tidak percaya padaku. Aku menghargai orang yang menepati janji. Peraturan pertama keluarga Lu adalah jujur dan menepati janji. Kalau tidak, kami tidak akan terus bekerja sama dengan keluarga Kiao. Tapi, menurutku janji itu untuk orang. Bukan untuk suatu hubungan, karena orang bisa berubah. Tapi jika terikat seumur hidup oleh orang yang tidak layak, menurutku itu kebodohan. Lalu jika orang itu tidak pernah berubah, Pasti akan menepati janji seumur hidup. Achen, aku tidak suka makan kue-kue ini. Aku lebih suka kue coklat buatanmu. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, aku tidak suka makan kue-kue ini. Aku lebih suka kue coklat buatanmu. Benar, memang kamu. Lu Hui Chen. Lama tidak bertemu, aku Kiaonan. Aku tahu pasti kamu. Sejak di keluarga Kiao, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu masih ingat aku pernah bilang, aku tidak ingat. Kejadian sebelum umur 8 tahun? Kamu bilang kamu kehilangan ingatan. Saat pertama masuk keluarga Kiao, aku hanya merasa sedikit familiar. Setelah kepalaku terbentur, baru ingat semuanya. Pantasan, ibuku dan nenekku selalu bilang aku tidak punya ayah. Ternyata mereka mengangkatku, dan tidak ingin aku tahu. Aku diangkat. Sudah, semuanya sudah berlalu. Belum berlalu, mereka yang terlibat perdagangan manusia. Aku tidak akan melewatkan satu pun. Beijing Gan. Berani menipuku untuk membesarkan anak haram. Katakan, Kiawan anak haram itu dengan pria haram mana? Aku tidak sengaja menipumu, suamiku. Ketika aku mengenalmu, Anan sudah lahir. Aku takut kamu menolak, jadi tidak berani memberitahumu. Takut aku menolak,
masih berani membawa anak haram itu pulang. Aku juga tidak ingin ayah kandungnya sedang dipenjara. Aku terpaksa membawanya pulang. Suamiku, aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu, jadi tidak berani memberitahu yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya. Nanan dulu, denganmu ada hubungan atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Kamu berbohong. Dulu kamu menipuku, Achen emosinya tidak stabil, suruh aku menemaninya. Lalu menyuruh supir pergi, biarkan aku pergi sendirian. Detail-detail ini, aku ingat semuanya. Kamu Xiaonan. Kamu benar-benar nananku. Nanan. Kamu benar-benar nananku. Kenapa baru sekarang memberitahu ayah? Nona Kiao dulu, setelah diculik pedagang manusia, diberi obat dan dipukuli. Pedagang manusia mengira Nona Kiao tidak bisa diselamatkan. Lalu membuangnya, jika tidak bertemu orang baik yang mengangkat. Nona Kiao mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Wanita jahat, kamu tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakiti putriku. Aku pukul kamu sampai mati. Kamu pikir kamu sendiri itu apa? Kalau bukan karena uangmu yang bisa membuatku dan anak perempuan hidup enak, aku tidak akan mau dengan bajingan sepertimu. Diam. Wanita jahat seperti kamu. Polisi, cepat bawa orang yang jadi biangkerok ini. Wanita jahat seperti ini harus dihukum berat. Ayo pergi. Nanan. Ayah tahu salah. Kasih ayah kesempatan lagi, biar ayah menebus kesalahan, ya? Kesempatan yang ibu berikan padamu dulu, masih kurang? Dalam hidup ayah, yang paling ayah cintai adalah ibumu. Sejak aku ingat, berapa kali kamu pulang ke rumah ini? Sangat sedikit. Ibu seorang diri, jadi ayah sekaligus ibu. Dan masih harus menghadapi kekerasan dinginmu. Kamu tahu tidak, betapa susahnya hidup ibu selama ini? Ayah waktu itu sibuk bekerja cari uang untuk menghidupi keluarga. Kamu bohong. Kamu sibuk mencari selingkuhan di luar. Penyakit ibu, setengah karena kelelahan. Setengah karena sakit hati, semua karena kamu. Tidak. Waktu itu ibu sakit parah dirawat, ayah cari dokter terbaik, pakai obat terbaik, dirawat di kamar terbaik. Bagaimana mungkin ayah tidak mencintainya? Tapi yang ibu inginkan, bukan itu semua. Yang ibu inginkan adalah pendampinganmu sebagai suami. Ya, itu salah ayah. Tapi waktu itu keadaannya sudah begitu. Kalau ayah menemani, apa gunanya? Kalau aku, sebelum ibu meninggal, ibu berpesan berulang kali, agar kamu menemani dan merawatku dengan baik. Kamu lakukan tidak? Waktu itu, setiap hari aku sangat tidak bahagia. Untungnya, aku bertemu Achen. Aku pikir, kalau orang tua tidak bisa diandalkan, maka kami anak-anak harus mandiri. Kami saling menemani dan merawat satu sama lain, menjadi sahabat terbaik. Tapi tidak lama kemudian, kamu bawa selingkuhan itu masuk rumah. Sudah kubilang tidak suka dia, tapi kamu tetap menikahinya. Kamu bilang dia akan merawatku, tapi malah dia menjualku ke pedagang manusia dan membawa anak perempuannya masuk rumah. Sudah, jangan lanjut. Ini salah ayah. Nanan. Ayah benar-benar tahu salah. Maafkan ayah. Ya. Tidak mungkin. Kalau aku memaafkanmu, ibu di alam baka tidak akan memaafkanku. Berhati-hatilah.
Waktu kecil, kukira kau adalah matahari. Tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka. Hatimu begitu pahit. Maaf, aku terlalu lambat. Aku bodoh. Jika bukan kau, tak akan ada sinar matahari di celah-celah. Apakah kalian cinta sejati dan aku hanya kecelakaan? Ibu, kau tidak enak badan? Kau baik-baik saja? Ayo kita ke rumah sakit. Tidak apa-apa, dokter bilang ini hanya mual karena hamil. Hamil? Apakah aku akan punya adik? Kata dokter, ini anak kembar. Aku akan menjadi ayah lagi.